Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Cukuplah kau sebutkan, ia adalah sepupu Nabi Muhammad. Sejak kelahirannya di Ka'bah ia dibesarkan dan dididik langsung oleh Nabi. Ali adalah lelaki pertama yang memeluk Islam. Ali adalah kebanggaan dan perisai Islam hingga akhir hayatnya. Bicara tentang manusia, orang sudah seharusnya bicara tentang apa yang terjadi di akhir perjalanan manusia, yaitu kematian dan soal kematian. Fragmen kesyahidan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib merupakan manifestasi keimanan, kecintaan, akhlak yang agung, kemuliaan, kerinduan membara pada Sang Khalik. Kalangan sejarawan Islam mengatakan bahwa fragmen kesyahidan Sayyidina Ali menjadi indah dalam sejarah kemanusiaan, karena dia telah mengetahui detil ceritanya dari jauh hari. Rasul sendiri mengabarkan bahwa Ali bakal syahid karena sebuah pukulan pedang beracun di bulan Ramadan. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah sedikit pun menunjukkan tanda meminta penangguhan, atau menunjukkan gelagat enggan menerima surat dan tragis tersebut. Padahal ia segeranya mau dia bisa mengubah cerita akhir hidupnya. Karena Sayyidina Ali pernah menahan terbenamnya matahari dengan sebaris doa. Perang pun tahu kalau Rasul akan mengorbankan apa saja termasuk nyawanya sekiranya Ali yang meminta. Antara Rasul dan Ali ada ikatan kuat yang tak terpisahkan, bahkan oleh kematian. Ali pernah berkata, Nabi membesarkanku dengan suapannya sendiri. Aku pun selalu menyertai beliau kemanapun beliau pergi, seperti anak unta mengikuti induknya. Tiap hari aku dapatkan suatu hal baru. Dari akhlak beliau yang mulia aku menerimanya, serta langsung mengikutinya sebagai kewajiban yang diperintahkan. Rasul sendiri pernah bersabda, Ali tak pernah ragu dalam melaksanakan perintah aku, dan selalu menantiku dalam segala sesuatu. Kata Rasul lagi, jika kalian ingin melihat keluasan ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, keterpesonaan Musa saat menyaksikan Allah, pelayanan dan waro Aisyah, maka lihatlah pada wajah Ali. Ia yang disayang Rasul hidup berhadapan dengan bayang-bayang kematian saat usianya masuk 63 tahun. Tapi Ali bukan sembarang lelaki, dia menyambut kematiannya seperti pengantin yang menanti hari pernikahan. Inilah kisah kerinduan, kesyahduan, penantian kekasih demi menjumpai sang tambatan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah itu, setiap hari Imam Ali mendatangi anaknya untuk berbuka dan sahur bersama. Terkadang beliau mampir di rumah Imam Hasan, kemudian besoknya mendatangi Imam Hussein, di hari ketiga mendatangi putrinya Zainab, dan di hari keempat berbuka dan bersahur di rumah putrinya Ummu Kalsum. Hari itu adalah Jumat yang cerah, tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, di rumah Ummu Kalsum di Kufah, di wilayah yang sekarang disebutkan sebagai Irak. Ali seperti merangkum sejarah dan perjuangan pahit getir para nabi, sejak Adam hingga Ibrahim di tanah Babilonia. Pada malam 19 itu, Ummu Kalsum mendapat giliran berbuka bersama ayah tercintanya. Ia menyuguhkan menu berbuka dalam dua nampan, satu berisi roti kering dan lainnya berisi susu masam. Sayyidina Ali menegurnya, bukankah kau sudah tahu bahwa aku selalu mengikuti Rasulullah, tidak pernah makan sajian dalam dua nampan sepanjang hidupnya, maka mohon angkatlah salah satunya. Barang siapa yang makan dan minumnya enak di dunia ini, maka perhitungannya akan lama kelak di hadapan Allah. Ummu Kulsum menuturkan bahwa malam itu, Sayyidina Ali makan sangat sedikit dari roti kering yang disuguhkannya, dan memperbanyak ucapan hamdalah dalam setiap suapnya. Selesai makan sedikit, Sayyidina Ali segera bangkit untuk melaksanakan salat yang lama. Ali terus dalam keadaan ruku, sujud, bermunajat, berdoa yang khusyuk, dan sering-sering keluar rumah untuk melihat langit. Sekali diantaranya ia berujar, Ya, inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Di malam itu Ali sempat tertidur sejenak dan terbangun cepat. Ummu Kalsum putri bungsu Fatimah Az-Zahra, lantas menuturkan apa yang terjadi di detik-detik yang paling mempesona dari kehidupan ksatria langit kekasih Allah dan Rasulullah ini. Aku melihat ayahku salat hingga tengah malam. Di serangkaian salatnya, beliau sebentar-sebentar keluar rumah menengok sejenak ke langit, dan kembali lagi untuk salat. Tangisannya lebih panjang dari biasanya, rukunya lebih lama, sujudnya lebih lama, lantunan munajatnya lebih syahdu dari hari-hari biasanya. Sayyidina Ali tenggelam dalam ibadah hingga menjelang subuh. Di sela-selanya, ia beberapa kali seperti berbicara pada dirinya sendiri, sepertinya inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Ya Allah, Engkau tak pernah berbohong dan aku pun tidak akan mengkhianatimu. Inilah malam kematian yang Kau janjikan padaku. La ilaha
Hailongloh, hukum sebab akibat senantiasa terjadi, sebentar lagi ketetapan Allah akan diputuskan. Ummu Kalsum hanya bisa berurai air mata. Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, bahwa Ali akan syahid dibunuh. Saudara pembunuh onta suci Nabi Saleh pada Jumat terakhir bulan Ramadan. Sayyidina Ali dan semua keluarga dekat Nabi tahu persis siapa orangnya, Abdurrahman ibnu Muljam. Nama Ibnu Muljam sebenarnya sudah lama dikenal oleh keluarga Nabi. Suatu kali Kumail bin Ziyad, sahabat dekat dan penyimpan rahasia Sayyidina Ali, pernah menemani beliau menelusuri lorong-lorong Kufah di malam hari. Di tengah-tengah perjalanan terdengar suara ayat Al-Quran dari masjid. Kumail berkata, "Ya Amirul Mukminin, alangkah merdunya suara itu." Sayyidina Ali menimpali, "Ya Kumail, itulah suara orang yang akan menebas pedangnya di kepalaku, di saat aku sedang salat subuh." Ali sadar tak ada hukum yang bisa dilakukan untuk kejahatan yang belum dikerjakan. Dia juga tahu kematian adalah sesuatu yang menyeramkan. Tapi perhatian pada Tuhan akan melenyapkan semua ketakutan apapun di alam ini. Malam itu dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, Sayyidina Ali beberapa kali menengok ke langit. Di Masjid Kufah ia mendapati Ibnu Muljam tidur terlungkup. Dia pun menasehati, "Inas sholata tanha anil fasyai wal munkar." Sungguhnya solat mencegah perbuatan fasik dan mungkar. Yang disapa dan dinasehati membantu tak kunjung beranjak. Lalu Sayyidina Ali berkata lirih, "Kau sepertinya bertekad mengerjakan sesuatu yang sangat berbahaya, sangat mengerikan. Kalau aku mau akan kuceritakan padamu, apa yang ada di balik bajumu itu." Imam Ali tahu di balik baju Ibnu Muljam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya. Tersimpan pedang beracun. Tapi dia tak mempedulikannya untuk sebuah alasan yang belum pernah didengar di dunia. Setelah azan subuh tanggal 19 Ramadan berkumandang, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kembali keluar masjid, dan melihat ke Fajar yang menyingsing. Kemudian dengan suara parau beliau mengucapkan selamat berpisah kepada Fajar. "Wahai Fajar, sepanjang hayat Ali, pernahkah engkau muncul dan mendapatkannya tertidur?" Di mihrab, Ali memulai salatnya seorang diri. Ia seperti sengaja memperpanjang ruku dan sujudnya. Ibnu Muljam seperti orang-orang di zaman itu, tahu persis betapa Ali tidak pernah mempedulikan apapun saat salat. Ia kemudian datang mendekat, dan dari depan ia mulai mengayunkan pukulan ke kepala Ali, tepat saat Ali ingin bangun dari sujud pertamanya. Darah lalu mengucur deras, daya Ali koyak, janggutnya meneteskan darah, tapi tak ada erangan dari mulut Ali. Justru pujian pada Allah, "Bismillah wa billah wa a'la milati Rasulillah." Dengan suara melengking Imam Ali kemudian berteriak, "Fustu wa robil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah sungguh aku telah berjaya. Seiring dengan suara Ali, seluruh penduduk Kufah mendengar gelegar suara keras Jibril, yang mengabarkan berita duka tersebut hingga semua warga berhamburan keluar rumah, untuk menuju Masjid Jami Kufah. Ummu Kalsum yang mendengar suara itu dari rumah sontak menjerit lirih, "Wa abatah, wa aliyah, oh ayahku, oh aliku." Yang pertama datang menyaksikan Imam Ali bercucuran darah, adalah putra sulungnya Hasan. Sayyidina Hasan menuturkan, bahwa Sayyidina Ali terus berusaha melengkapi rangkaian salatnya sambil duduk, badannya menggigil. Setelah salam, ia mengusapkan tanah sujud ke dahinya yang merekah sembari mengucapkan firman Allah dalam surat Toha ayat 55, "Dari tanah kalian kami ciptakan, dari tanah pula kalian kami kembalikan dan bangkitkan." Semua kejadian disaksikan oleh seluruh putranya, terutama Hasan yang tak kuasa menahan air mata. Sayyidina Ali meminta Hasan untuk mengimami jamaah salat. Beliau mengikuti dari belakang dengan gerakan isyarat, sambil terus membersihkan cucuran darah dari kening sucinya. Seusai sholat, Hasan langsung kembali melihat ayahnya didampingi Hussein dan seluruh putra Ali yang lain. Hasan berkata, "Duhai ayahku, tak kuasaku melihatmu begini. Sungguh ini sangat menghancurkan hatiku, berat sekali bagiku melihatmu seperti ini." Imam Ali membuka matanya lalu berkata, "Anakku Hasan, jangan bersedih. Sebentar lagi aku tidak akan merasakan kegetiran apapun. Lihatlah itu, kakek Muhammad Al-Mustafa, nenekmu Khotijatul Kubro, ibumu Fatimatu Zahro, dan para bidadari berjejer-jejer menyambut kedatangan ayahmu. Tegarlah dan riangkan hatimu." Hasan kemudian meletakkan kepala ayahnya di pangkuan untuk membersihkan darah yang tak berhenti mengucur. Tak lama berselang, Sayyidina Ali pingsan dalam pelukan Hasan. Jerit tangis membahana ke seluruh arah. Hasan pun langsung menciumi wajah ayahnya, demikian pula putra-putra Sayyidina Ali yang lain. Beratnya air mata Hasan menyadarkan Imam Ali. Sayyidina Ali pun langsung bertanya, "Anakku Hasan, untuk apa tangisan ini? Jangan bersedih atas keadaan ayahmu.
Apakah kau bersedih atas keadaanku padahal esok kau akan dibunuh dengan cara diracun, dan adikmu Hussein akan dibunuh dengan tebasan pedang. Lantas kalian semua akan menyusulku bersama kakek dan ibu kalian. Setelah kekacauan itu terjadi, salah seorang di antara khalayak yang belakangan masuk membawa Ibnu Muljam. Orang itu curiga, ia lari menjauh dari masjid dengan pedang berlumur darah. Sementara seluruh penduduk justru menuju masjid. Kematian telah mendekati Ali. Rekahan di dahinya begitu dalam. Tapi musibah itu tak merusak karakter keadilan yang larut dalam darah dan dagingnya. Ia melarang orang membalas pada Ibnu Muljam. Aku tahu engkau akan membunuhku. Tapi sesungguhnya aku masih berharap pada Allah adanya perubahan pada diri dan nasibmu. Ibnu Muljam tak kuasa mendengar kalimat setinggi itu. Ia menangis dan berkata, "Ya Amirul, apakah engkau bisa menolong orang yang sudah masuk neraka?" Ali menjawab, dengan memerintahkan anak-anaknya mencari susu. Ia kehausan dan meminta mereka mempersilakan Ibnu Muljam meminumnya lebih dahulu. Sedangkan Ali meminum sisanya. Inilah minuman susu terakhirnya. Sayyidina Ali berkata, "Wahai putra-putra Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak ingin melihat kalian menumpahkan darah kaum muslimin sambil berteriak Amirul Mukminin telah dibunuh. Ingatlah, jangan membunuh dengan alasan kematianku, kecuali atas pembunuhku. Tunggulah hingga aku mati oleh pukulan ini. Kemudian pukulah ia dengan satu pukulan, dan jangan rusakkan anggota-anggota badannya, karena aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jauhkan memotong-motong anggota badan, sekalipun terhadap anjing gila." Sayyidina Ali lahir di Ka'bah yang suci dan pada bulan yang suci, di mihrab yang suci, dan dalam keadaan bersuci pula ia menyambut kematiannya. Kufah berduka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.